Pernah nggak sih ngerasa tenggelam? Di kantor atau pas ngerjain proyek, rasanya tuh banyak banget ide, banyak banget masalah, sampai bingung mana dulu nih yang harus dikerjain. Semuanya kelihatan penting. Nah, di sini kita bakal bedah satu hal yang paling krusial, yang bisa jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah tim. Gimana cara memilih masalah yang benar-benar layak diperjuangkan? Kalimat ini ngena banget ya. Kita sering mikir yang penting itu kerja keras, banting tulang. Tapi coba bayangin, kerja sekeras apapun di medan perang yang salah, ya ujung-ujungnya cuma capek doang. Milih masalah yang tepat di awal itu bukan cuma penting, tapi itu langkah strategi yang paling menentukan. Nah, kita mulai dari sini. Medan perang yang salah. Bayangin deh, sebuah ruangan, temboknya penuh sama sticky notes warna-warni. Ada keluhan customer, ide-ide brilian, data riset, semuanya numpuk. Timnya sih semangat banget, tapi dibalik itu semua, ada bingung yang luar biasa. Ini jebakan yang sering banget terjadi. Terlalu banyak target, akhirnya nggak ada fokus. Inilah kenapa banyak ide hebat cuma berakhir jadi wacana. Dan ironisnya tuh di sini, masalahnya bukan kita kurang ide, tapi justru kita tenggelam di lautan ide. Dan kalau semua hal dianggap penting, artinya ya nggak ada yang benar-benar penting. Energi tim jadi pecah kemana-mana, waktu habis, dan sumber daya berharga lainnya kebuang sia-sia buat ngerjain hal yang dampaknya nggak seberapa. Pertanyaan ini nih yang seharusnya jadi kompas buat setiap tim. Di tengah semua kebisingan ide dan keluhan, masalah mana sih yang kalau kita berhasil pecahkan bakal mengubah segalanya? Gimana caranya kita bisa narik satu masalah itu dari tumpukan dan bilang dengan yakin, ini dia, ini yang bakal kita perjuangkan. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita butuh kompas. Sebuah alat yang kelihatannya simple, tapi powerful banget buat nuntun kita keluar dari kekacauan ide. Kita sebut aja namanya Word Solving Map atau peta pemilihan masalah. Anggap aja ini peta harta karun di tengah hutan belantara ide. Jadi, apa sih Word Solving Map ini sebenarnya? Ini tuh bukan cuma sekedar alat ya, tapi lebih ke kerangka berpikir. Tujuannya itu buat maksa kita semua buat keluar dari jebakan asumsi dan emosi dan mulai bikin keputusan pakai data dan logika. Tujuannya cuma satu, nemuin satu atau dua masalah inti yang bakal jadi pilar dari semua yang kita bangun. Dan ini bagian paling menariknya. Peta ini tujuannya bukan buat nemuin satu jawaban yang paling benar. Bukan, tapi buat memfasilitasi diskusi yang sehat di dalam tim. Ini soal gimana kita membangun argumen, saling mempertanyakan asumsi, dan akhirnya klik sampai pada satu keputusan bareng. Prosesnya itu sendiri sama berharganya dengan hasilnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bedah gimana cara kerjanya. Intinya, proses ini tuh kayak menyaring. Kita bakal mengubah semua kebisingan, semua keluhan-keluhan acak, ide-ide yang berserakan menjadi satu sinyal yang jernih dan kuat. Sinyal yang nunjukin ke kita mana masalah yang paling krusial. Prosesnya simpel kok, ada 5 langkah. Pertama, kumpulin aja semua kandidat masalah. Jangan disensor, tumpahin aja semuanya. Kedua, kita tentuin bareng-bareng kriteria penilaiannya. Apa yang penting? Dampaknya sering kejadian nggak? Ketiga, kita kasih skor buat tiap masalah. Keempat, yang skornya kecil, eliminasi aja, jangan ragu. Dan terakhir, dari situ kita pilih 1 atau 2 juaranya. Nah, proses penilaiannya bisa kita tuang ke tabel sederhana kayak gini. Contoh ya, kita punya 3 masalah. Bingung mulai skripsi, tugas banyak, sama capek online. Terus kita nilai deh satu-satu berdasarkan dampak dan frekuensinya. Lewat cara ini, perdebatan yang tadinya subjektif dan pakai kayanya jadi lebih objektif. Kelihatan jelas kan, bingung memulai skripsi punya skor dampak dan frekuensi tinggi. Ini kandidat yang kuat. Ini ngebawa kita ke perbedaan yang penting banget antara rasa sakit atau pain dengan keluhan atau komplain. Keluhan itu sifatnya umum, emosional, kayak capek online. Sedangkan rasa sakit itu masalah spesifik yang benar-benar jadi penghalang. Misalnya, saya bingung langkah pertama buat mulai skripsi. Nah, tugas kita itu ngobatin rasa sakitnya, bukan cuma ngerespons keluhan. Dan ingat ya, semua skor di tabel tadi jangan cuma jadi asumsi tim di dalam ruangan. Kalau ragu, jangan pernah takut buat balik lagi dan nanya ke pengguna. Itu bukan tanda kita lemah atau pelin-pelan. Justru sebaliknya, itu tanda kita serius mau menyelesaikan masalah yang nyata, bukan masalah yang ada di kepala kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling susah, tapi juga paling menentukan. Seninya bilang enggak. Karena fokus yang sesungguhnya itu enggak dibentuk dari apa yang kita pilih untuk dikerjakan, tapi dari apa yang kita berani pilih untuk tidak dikerjakan. Coba deh, renungin kalimat ini.
Kekuatan sebuah strategi itu seringkali bukan terletak di alasan kenapa kita milih sesuatu, tapi di alasan kenapa kita meninggalkan pilihan-pilihan lain yang kelihatannya juga menarik. Ini nunjukin kalau kita nggak kebetulan milih jalan ini, tapi kita udah pertimbangin semua jalan lain dan dengan sadar memutuskan untuk nggak lewat situ. Jadi hasilnya bakal kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita punya masalah yang kita pilih, sangat spesifik. Di sisi lain, kita juga punya daftar masalah yang kita lepaskan dengan sengaja, lengkap dengan alasannya. Ini bukan kegagalan loh, ini namanya pengorbanan strategis. Memang sih ngambil keputusan kayak gini tuh seringnya nggak nyaman. Kita harus ngelepasin ide-ide lain yang kelihatannya juga bagus. Tapi, disiplin inilah yang membedakan tim yang cuma sibuk dengan tim yang beneran produktif. Fokus itu adalah kekuatan super kita. Jadi, apa sih hasil akhir dari semua ini? Dari semua debat, penilaian, dan eliminasi yang kita lakuin? Jawabannya adalah sesuatu yang nggak ternilai harganya. Sebuah tim yang solid, satu suara, dan siap bertempur habis-habisan di medan perang yang udah mereka pilih dengan cermat. Kalimat ini jadi pengingat yang kuat banget. Teknologi bisa kita bangun ulang, kode bisa kita tulis lagi. Tapi ada satu hal yang nggak akan pernah bisa kita dapatkan kembali, waktu dan fokus tim kita. Itulah aset yang paling berharga. Dan tujuan utama dari semua kerangka kerja ini adalah untuk melindungi aset itu. Oke, sebagai rangkuman ada beberapa poin penting yang perlu kita pegang. 1, sukses itu terikat banget sama masalah yang kita pilih. 2, gunain proses yang kolaboratif buat milih. Jangan pakai intuisi doang. 3, prioritaskan berdasarkan bukti. Dan yang paling penting, fokus itu dibentuk oleh masalah-masalah yang berani kita tolak. Keputusan ini adalah fondasi dari segalanya. Jadi, sebelum kita terlalu semangat buat bikin solusi yang canggih, pastiin dulu kita udah benar-benar jatuh cinta sama masalahnya. Karena pilihan yang paling krusial itu bukan tentang gimana cara membangun solusinya, tapi tentang apa masalah yang kita dedikasikan hidup untuk menyelesaikannya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, lihat lagi daftar tugas, proyek, atau ide-ide Anda sekarang. Masalah mana yang sebenarnya bisa Anda lepaskan supaya Anda bisa mencurahkan seluruh energi Anda untuk satu masalah yang benar-benar penting. Pilihlah medan perang Anda dengan bijak.